Turunkan Mall ini Bambang. hanya akan membunuh toko kelontong. Jangan pilih Bambang Bisa lagi. bahaya Dewa orang ini. koruptor. Cukup. Saya tidak mau mendengar debat sampah kalian lagi. Hancurkan toko Pak Danu sekarang juga. Buat warga yang ikut rapat kemarin ketakutan agar tidak berani keluar rumah. Pakai cara apapun, mereka harus membisu soal dokumen itu. Siap bos, laksanakan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Di Desa Sukamaju, sebuah lahan resapan air kini dipertaruhkan demi ambisi segelintir orang. Di pusat konflik ini berdiri Bambang, seorang anggota dewan yang bukan sekadar wakil rakyat biasa. Dia adalah raja kecil di daerah ini, pemegang kunci akses ke kekuasaan eksekutif dan keran anggaran daerah, yang pengaruhnya mampu membuat birokrasi bertekuk lutut. Dengan kekuasaan itu, Bambang berniat menyulap lahan resapan tersebut menjadi mal mewah demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, Pak Danu, seorang pensiunan auditor yang cerdas, telah mencium adanya pemalsuan dokumen dalam proyek tersebut. Hari ini, di Balai Desa, Pak Danu memimpin warga untuk menyerahkan surat keberatan resmi. Namun, di saat ketegangan memuncak, Bambang datang bukan sebagai wakil rakyat yang melayani, melainkan sebagai bos yang merasa paling berkuasa di atas tanah ini, arogan dan siap melibas siapapun yang menghalangi jalannya. Tolak tanah resapan. Selamatkan desa Bambang Bapak dari desa perwakilan kami rakyat. yang asri dan rakyat agraris. konglomerat. Anggota Dewa Koruptor. Iya nih. Tolak tanah Mall resapan. ini Selamatkan hanya desa akan Bambang. Singkirkan kendaraan rongsokan itu dari depan balai desa. Menghalangi akses masuk jalan saja. Kalian tidak mengerti aturan ya? Mobil saya jauh lebih berharga daripada apapun yang kalian miliki. Bersabarlah Pak Bambang. Ini jalan umum. Warga parkir di sini karena lahan di dalam sedang digunakan untuk rapat proyek Anda. Sebagai wakil rakyat, harusnya Anda bisa lebih menghargai warganya. Tidak perlu bersikap arogan, Pak Dewan. Jalan ini milik desa, bukan milik pribadi Anda. Jika takut mobil Anda tergores, silakan berjalan kaki. Jangan meremehkan kami. Oh, jadi ini pembela Anda, Pak Danu. Berani sekali bicara seperti itu. Anda tahu siapa saya, ha? Di sini aturan saya yang tetapkan. Singkirkan kendaraan itu sekarang juga. Cepat. Kami bukan warga yang bisa Anda tindas begitu saja, Pak. Rumah kami terancam banjir karena lahan resapan akan dijadikan mal. Dulu Bapak meminta dukungan kami. Mengapa sekarang malah menginjak-injak hak kami? Nurani tidak menghasilkan kekayaan. Kalian hanyalah pion dalam rencana besar saya. Jangan mencoba melawan arus jika tidak ingin hancur sendiri. Ajudan, singkirkan kendaraan-kendaraan ini dalam 5 menit. Saya tidak ingin pemandangan saya rusak oleh barang-barang sampah seperti ini. Kesombongan Anda akan menjadi bumerang, Pak Bambang. Ingat, jabatan itu titipan rakyat, bukan hak milik pribadi. Suatu saat, tanah ini akan menagih keadilan. Rakyat, cukup berikan kompensasi, masalah selesai. Berhenti bicara omong kosongmu. Jika ingin protes, silahkan ke kantor pusat. Jangan buang waktu saya di sini. Kami tidak akan tinggal diam, Pak Bambang. Anda akan menyesali sikap meremehkan ini. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan bertahan lebih lama? Saya atau kebodohan kalian? Pak Danu, apakah kita akan membiarkan ini terus terjadi? Tidak, Bu Siti. Biarkan dia sombong untuk saat ini. Semakin tinggi dia terbang, semakin fatal kejatuhannya nanti. Saya sudah memegang bukti kecurangan proyek ini. Bukti apa, Pak? Bisa Anda tunjukkan sekarang? Sabar, Pak Rudi. Biarkan dia menikmati posisinya di puncak. Waktunya akan segera tiba. Masih berani melawan? Hidup kalian bisa saya hancurkan dalam sekejap jika terus menghalangi ambisi saya. Ambisi tanpa dasar hanya menuju kehancuran. Topeng Anda sudah mulai retak hari ini, Pak Bambang.
Kami telah mencatat setiap tindakan arogan Anda sebagai tambahan bukti untuk menjatuhkan Anda. Keadilan akan menemukan jalannya, Pak. Keadilan adalah milik mereka yang memegang kekuasaan. Kekuasaan itulah yang akan mengakhiri karir Anda. Sampai jumpa di pengadilan. Kita lihat saja nanti. Rakyat sudah sadar dan sejarah akan mencatat kehancuran Anda. Keesokan harinya, suasana desa berubah mencekam. Bambang tidak main-main dengan ancamannya. Ia mulai menggerakkan orang-orangnya untuk membungkam para penentang proyek, dimulai dengan intimidasi yang ditargetkan langsung kepada Pak Danu dan warga yang vokal. Dengar ya, saya tidak mau mendengar alasan apapun. Hancurkan toko Pak Danu sekarang juga. Buat warga yang ikut rapat kemarin ketakutan agar tidak berani keluar rumah. Pakai cara apapun, mereka harus membisu soal dokumen itu. Siap, Bos. Laksanakan. Pak Danu, lihat ini. Mereka benar-benar sudah melampaui batas. Toko Bapak dirusak parah. Ini murni teror fisik, Pak. Kita tidak bisa diam terus. Tenang, Pak Rudi. Ini hanya cara orang pengecut yang posisinya sedang terancam. Semakin mereka panik dan bereaksi seperti ini, itu tanda bukti yang saya pegang memang membuat mereka sekarat. Pak Danu, anak saya. Tadi di sekolah ada orang asing yang datang, menanyakan nama saya dan mengancam jika saya tidak berhenti ikut demo, anak saya akan diapa-apakan. Saya sangat takut, Pak. Mereka benar-benar nekat. Bu Siti, dengarkan saya. Mereka sengaja menciptakan rasa takut karena mereka tahu jika kita solid, proyek mall ilegal itu tidak akan bisa berjalan. Mereka sudah kehabisan argumen hukum. Itulah mengapa mereka hanya berani menggunakan kekuatan fisik. Tapi sampai kapan kita diam saja, Pak? Jika kita tidak melawan balik, mereka akan semakin bertindak sewenang-wenang. Lihat toko Bapak, ini sudah kriminal murni. Kita tidak diam, Pak Rudi. Kita sedang menyusun strategi. Besok mereka akan datang lagi ke balai desa untuk memaksa warga menandatangani surat persetujuan proyek. Itu kesempatan emas kita untuk memberikan skakmat. Maksud Bapak bagaimana? Apakah kita harus memberikan tanda tangan itu? Kita biarkan mereka merasa di atas angin. Kita buat mereka berpikir bahwa intimidasi mereka berhasil. Besok saat mereka lengah dan merasa menang, disitulah kita keluarkan kartu as kita di depan semua orang. Tapi Bapak yakin mereka tidak akan semakin nekat malam ini? Saya khawatir target mereka bukan hanya properti, tapi nyawa kita, Pak. Jika mereka nekat, itu malah menjadi bukti paling kuat untuk kita serahkan kepada pihak berwenang nanti. Setiap tindakan kasar mereka adalah paku terakhir di peti mati karir politik Bambang. Tetap waspada, tapi jangan pernah tunjukkan rasa takut di depan mereka. Baik, Pak. Saya akan menguatkan ibu-ibu yang lain. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Kita buktikan bahwa desa ini tidak bisa dibeli dengan intimidasi. Bagus. Ingat, kebenaran tidak akan pernah takut pada kegelapan. Malam ini, kunci pintu kalian. Biarkan mereka melakukan apapun. Besok adalah hari di mana sandiwara Bambang mulai runtuh. Saya jamin itu. Siap, Pak. Besok kita berikan mereka kejutan yang tidak akan bisa mereka lupakan seumur hidup. Pagi di balai desa berubah menjadi medan perang. Bambang datang dengan rasa percaya diri, merasa kendali sepenuhnya ada di tangan. Namun, ia lupa bahwa rakyat yang terpojok tidak lagi mempan terhadap ancaman. Hari ini, kartu as Pak Danu digunakan, dan sandiwara Bambang berada di ambang kehancuran. Berhenti bicara. Tanda tangani surat persetujuan proyek ini sekarang. Jangan bahas banjir atau resapan air. Saya tidak peduli.
Jangan buang waktu saya untuk urusan kecil seperti ini. Kami sudah membaca isinya, Pak Dewan. Di sini jelas ada klausul yang melarang kami menuntut jika desa ini tenggelam akibat proyek Anda. Anda pikir kami cukup bodoh untuk tidak memahami hukum? Kau lagi anak muda, lancang sekali mulutmu. Mau saya pastikan, besok kau tidak bisa menginjakkan kaki di desa ini lagi? Ajudan, beri pelajaran pemuda sombong ini. Coba saja Pak Bambang, pukul kami semua di depan kamera warga yang sedang live streaming sekarang juga. Biar seluruh dunia melihat bagaimana kelakuan asli wakil rakyat yang hobi menggunakan kekerasan. Apa-apaan ini? Matikan ponsel kalian. Siapa yang memberi izin untuk merekam di sini? Ini acara resmi. Tidak perlu izin untuk membuktikan kekerasan, Bambang. Anda kesini bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk memaksa dan menipu warga. Tapi hari ini, skenarionya sudah berbeda. Perubahan skenario, omong kosong. Kalian pikir gertakan seperti ini bisa menghentikan proyek miliaran? Saya sudah memiliki pelindung hingga tingkat atas. Kalian di sini hanya sekumpulan pengemis yang tidak akan didengar suaranya. Mungkin di atas sana Anda memiliki koneksi besar, Pak Bambang. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau mengambil risiko demi Anda jika Anda tersandung kasus hukum yang fatal? Anda hanyalah tumbal bagi mereka. Kasus hukum apa? Jangan bersikap sok pintar, Pak Danu. Anda hanyalah pensiunan auditor yang kurang kerjaan. Sudah tua, sebaiknya diam di rumah daripada menjadi pahlawan kesiangan. Bukan sok pintar, tapi saya tahu isi dapurnya. Soal pemalsuan tanda tangan izin lingkungan misalnya. Anda pikir saya tidak tahu tanda tangan di berkas ini adalah hasil pindai dari dokumen lama? Modus Anda sangat amatir, Bambang. Fitnah, itu fitnah keji, Danu. Saya akan melaporkan Anda ke polisi atas pencemaran nama baik. Anda akan membusuk di penjara. Silakan melapor, Pak. Kami justru sedang menunggu polisi datang. Kami ingin melihat saat polisi memeriksa keaslian dokumennya, siapa yang akan diborgol terlebih dahulu. Cepat, telepon pengacara saya sekarang. Jangan biarkan satupun orang keluar dari ruangan ini sampai berkas aslinya didapat. Kunci semua pintu. Terlambat, Bambang. Dokumen aslinya sudah aman di tangan pihak berwenang. Sandiwara Anda benar-benar sudah tamat. Waktunya Anda mempertanggungjawabkan keserakahan Anda di depan hukum. Bagaimana, Pak Dewan? Masih ingin bersikap keras? Atau ingin mengungkap siapa dalang di balik semua proyek ilegal ini sebelum Anda hancur sendirian? Kalian tidak akan selamat setelah ini. Keadaan berbalik total dalam sekejap. Keangkuhan Bambang yang selama ini menjadi tamengnya justru menjadi bumerang yang menghancurkannya sendiri. Di tengah kepanikan, ia mencoba melarikan diri, namun nasib berkata lain. Detik-detik kejatuhan sang penguasa lokal pun dimulai di depan mata warga yang sudah lama muak dengan perilakunya. Turunkan Mall ini Bambang. hanya akan menolong toko kelontong. Jangan pilih Bambang bisa lagi. bahaya Dewa orang ini. koruptor. Turunkan Mall ini Bambang. hanya akan menolong toko kelontong. Jangan pilih Bambang bisa lagi. bahaya Dewa orang ini. koruptor. Cukup. Saya tidak mau mendengar debat sampah kalian lagi. Ajudan, ayo pergi dari sini sekarang. Siapkan mobil. Kita tinggalkan tempat ini. Mau lari kemana lagi, Bambang? Tadi katanya Anda ingin menuntut kami ke polisi. Kebetulan sekali, mereka sudah datang untuk menjemput Anda. Apa-apaan ini? Ini pasti salah paham. Polisi, Anda tidak tahu siapa saya. Saya anggota dewan. Saya bisa membuat kalian semua kehilangan jabatan jika berani menyentuh saya. Maaf Pak Bambang, kami datang atas dasar laporan resmi terkait penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen negara. Semua bukti sudah valid. Mohon kerjasamanya, silakan ikut kami ke kantor. Lihat sendiri kan, uang mungkin bisa membeli banyak hal, bahkan martabat Anda yang rendah itu. Tapi tidak akan pernah bisa membeli kebenaran yang sudah Anda injak-injak selama ini. Ajudan, mengapa kamu diam saja? Lakukan sesuatu.
Kamu tahu ini semua hanyalah konspirasi Pak Danu. Katakan sesuatu untuk membela saya, cepat. Saya tidak bisa membantu Anda lagi, Pak. Sudah cukup. Selama 2 tahun ini saya diam karena takut, tapi sekarang sudah saatnya. Saya sudah mengumpulkan semua bukti transaksi ilegal Anda, termasuk catatan suap ke pejabat. Ini salinannya. Kau pengkhianat. Selama ini saya yang memberi makan dan menggaji kamu. Mengapa kau berani menusuk saya dari belakang? Saya makan dari uang haram yang Anda curi dari rakyat, Pak Bambang. Saya muak setiap kali Anda menyuruh saya menghina orang-orang kecil yang hanya ingin hidup tenang. Game over untuk Anda, Pak. Lepaskan! Jangan sentuh tangan saya. Kalian semua tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Saya memiliki koneksi di pusat. Justru karena kami tahu siapa Anda, kami tidak akan membiarkan Anda lolos. Selamat menikmati kursi yang jauh lebih sempit dan dingin dibandingkan kursi dewan Anda itu, Pak Dewan. Ingat ya, ini belum berakhir. Kalian semua akan menyesal. Kalian hanya pion. Kalian tidak akan menang melawan sistem yang sudah saya bangun. Bukan pion yang menang, Bambang, tapi kebenaran. Akhirnya, kebenaran menemukan jalannya untuk pulang ke tempat yang seharusnya. Kemenangan di balai desa hanyalah pembuka jalan. Bambang yang tadinya merasa memiliki pelindung kuat, kini benar-benar menjadi sosok yang dibuang oleh majikannya sendiri. Bom waktu yang disimpan asistennya meledak tepat di depan para elit pusat. Ini bukan lagi soal proyek mall, melainkan soal kejatuhan dinasti koruptor yang selama ini merasa kebal hukum. Bambang, permainan sudah berakhir. Bukti pemalsuan lahan itu hanya permulaan. Asisten Anda sudah mengungkapkan semua catatan detail, nomor rekening, hingga alur dana gelap ke Dinas Tata Kota dan petinggi pusat. Anda tidak memiliki celah lagi untuk mengelak. Kalian pikir kalian hebat. Kalian hanya berhasil menangkap pion kecil seperti saya. Kalian tidak tahu siapa saja monster di balik layar. Mereka memiliki kuasa untuk melenyapkan kalian semua sebelum matahari terbenam besok. Jangan bersikap sok jagoan. Anda yang salah besar, Pak Bambang. Mereka tidak akan menyentuh polisi ini. Mengapa? Karena saat Anda ditangkap, saya sudah menyebarkan semua data itu ke media nasional dan kantor pusat anti rasuah. Semuanya sudah menjadi konsumsi publik. Mereka tidak punya waktu lagi untuk membungkam siapapun. Kau gila ya? Kau sadar apa akibatnya jika berita itu menjadi topik utama? Kau juga akan hancur lebur. Kau ikut menandatangani semua dokumen palsu itu, bodoh. Saya siap menanggung semua risikonya. Namun setidaknya saya tidak akan membusuk di penjara sendirian. Sementara Anda terus-menerus berakting menjadi pahlawan di atas penderitaan rakyat. Pahlawan? Lucu sekali. Kau itu hanya alat. Mereka yang di atas tidak akan membiarkan data itu tayang. Kau akan habis sebelum beritanya sampai ke publik. Lihat saja nanti. Justru sebaliknya, mereka sudah menendang Anda, Bambang. Pagi tadi, semua pihak yang melindungi Anda menarik diri. Anda sekarang hanyalah sampah yang tidak berguna di papan catur mereka. Anda sudah dibuang. Berita terkini, skandal korupsi proyek Mall Desa Sukamaju mulai menyeret nama-nama elit di pusat. Dokumen rahasia yang bocor pagi ini membongkar aliran dana fantastis ke kantong para pejabat tinggi. Tidak mungkin. Mereka berjanji akan melindungi saya. Mereka bilang saya aman. Janji politisi itu hanya seperti asap, Pak. Terlihat keren dari jauh. Namun saat ingin digenggam, ia hilang. Selamat datang di realita, Bambang. Anda sekarang sendirian, terbuang, dan dilupakan oleh mereka yang dulu Anda puja. Anggota dewan itu kini mendekam di balik jeruji besi, ditinggalkan oleh para elit pusat yang dulu melindunginya, menanggung sendiri konsekuensi atas segala penyalahgunaan wewenangnya. Seiring kejatuhannya, pemerintah pusat resmi mencabut izin proyek mal ilegal
dan menetapkan lahan tersebut sebagai zona lindung untuk keamanan warga. Di tingkat desa, tata kelola kini sepenuhnya dirombak menjadi lebih transparan. Dana desa dialokasikan secara akuntabel untuk pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat serta pemulihan lingkungan. Kini, Desa Sukamaju berdiri tegak dengan semangat gotong royong yang bersih, membuktikan bahwa kejujuran mungkin jalannya lambat, namun ia selalu sampai ke garis finish dengan gemilang.